Merasakan bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dalam hidup kami. Ada hal-hal yang baru akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari. Janji Tuhan tetap melekat dalam hidup kami, janji Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kami semua. Saya bisa merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dalam kehidupan kami sepanjang ibadah ini. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami terobosan demi terobosan, bahkan kami akan mengalami jawaban-jawaban yang spesial. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam hidup kami sepanjang ibadah ini. Janji Tuhan melekat dalam hidup kami, janji Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat bahwa sesuatu yang dahsyat melimpah dalam hidup kami sepanjang ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami merasakan bahwa ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sekian glorinya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sekian glorinya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sekian glorinya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sekian glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kalau ada kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan kami, maka tidak ada yang bisa menghambat kerja Tuhan dalam hidup kami. Semuanya pasti akan terjadi. Kami mengalir dengan cara Tuhan dalam hidup kami. Karena kami semua percaya Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan selalu ada menolong kami, menopang kami, menyembuhkan kami, menyatakan mujizat dalam hidup kami. Kami percaya biarlah firman Tuhan akan diberikan pada hari ini berdampak termultiplikasi dalam hidup kami, berbuah lebat sampai 100 kali lipat. Kami terima demi firman Tuhan. Tempat ini sudah dikuduskan, ditahirkan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan, dan hanya ada Tuhan saja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami sungguh percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dalam kehidupan kami ada Tuhan. Dalam rumah tangga kami ada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis, dalam usaha kami ada Tuhan. Kami melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami. Karena kami sungguh percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya hanya pada percaya pada Tuhan, maka dia akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang ajaib, berkat-berkat yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap berkat dalam Tuhan bersama saya, katakan amin. Oh ya Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara kembali. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada hal-hal yang baru akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi kita, mencintai kita, makanya Tuhan berikan napas hidup dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bisa ada, kita bisa menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini semuanya karena Tuhan begitu baik. Ya kan? Katakan samping kiri, samping kanan, Tuhan begitu baik. Katakan samping kiri, samping kanan, Tuhan begitu baik. Haleluya. Saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita, amin. Dan kalau rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita, tergenapi dalam hidup kita, maka kita akan melihat bahwa kita akan masuk dibawa oleh Tuhan, dikirim oleh Tuhan untuk masuk dalam siklusnya Tuhan, ya. Kita akan masuk dalam siklusnya Tuhan, dan kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan punya program, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan iblis tidak bisa mengganggu program Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya tanggal 24 kemarin ya, 24 bulan lalu saya melayani ke Bali. Saya melayani ke Bali, di Pulau Bali. Tanggal 24 saya berangkat, tanggal 25 saya pemberkatan bule. Bukan bule Bali ya. Bule Amerika, ya kan? Nah, bule Amerika ini dinikahkan dengan orang Indonesia. Nah, saya pelajari dulu ini orang ini bule ini benar apa enggak, ya kan? Karena kalian kan bule-bule pengen nikah, ya kan? Sudah tahu kan nikah-nikahan, ya kan? Nikah-nikah kawin-kawinan. Saya pelajari dulu, ya kan, si bule ini saya pelajari. Saya datang ke Bali tanggal 24 saya di Bali. Nah, ibu-ibu ini juga saya pelajari kehidupan dia. Layak nggak untuk dinikahkan? Jadi gitu kan? Layak untuk nggak untuk diberkati? Tanggal 24 saya berangkat, saya sharing dengan dia, dengan si bule ini, dengan ibu ini. Nah, si bule ternyata puji Tuhan banget layak untuk dinikahi, ya kan? Layak. Jadi saudara dengar, layak untuk dia dinikahi. Dan ibu ini juga layak untuk dinikahi. Kenapa? Karena saya lihat, saya pelajari, ternyata benar. Jadi Alkitab berkata bahwa ketika suatu pemberkatan pernikahan itu sah di hadapan Tuhan, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saya ke sana, tanggal 24 saya ke sana, tanggal 25 saya pemberkatan. Saya kaget ya, ternyata mulai ini pemberkatan di villa namanya villa di Semina, daerah Semina, dan sharing firman, jam 3 sore pemberkatan, dan kemudian cuma keluarganya doang. Keluarga yang diundang memang
sel. Sel, tahu sel ya? Sel. Udah orang kaya, sel ini ya. Nah ternyata ibu ini memang mungkin dia punya target supaya bule ini ketika dinikahin maka hartanya miliknya dia. Karena jadi sel ya kan? Jadi sel. Ternyata bule ini memang cukup pelit. Kau sedih lagi saya. Astagfirullah. Kenapa saya bilang pelit? Karena saya ada kesana nih. Dari kesana mau berkata, ini cuma disiapin kue. Makanya ini bule yang nikah atau bule pare yang nikah. Saya bingung juga ya kan. Nah, tapi ternyata memang begini loh bule-bule. Makanya saya di sana ada teman saya bilang, Pak Pendeta, Pak Ben, kalau mau nikahin bule lihat bulenya. Oh tanda tangan bilang kamu harus dibayar berapa? Ya sakit soalnya. Ya kan, karena bulenya beli. Ya kan dia aja berkatanya dia cuma disiapin kue-kuean. Haleluya, saya bilang iya benar juga ya. Iya. Nah, saudara, singkat cerita saya berkata di sana, saya pelayan di Kota Bali. Nah, ada peristiwa yang saya anggap ini peristiwa yang sangat-sangat membuat hati saya dalam pelayanan. Hati saya bilang bergejolak. Kenapa? Kakak saya tiba-tiba, saya masih di Pulau Bali hari Minggu saya pelayanan di daerah Kuta, GBI. Saya pelayanan tiba-tiba saya dengar kakak saya, kakak ipar saya tolong dukung dalam doa karena kakak saya, namanya mamanya lagi mengalami pendarahan di otak dan harus dioperasi. Saya kaget, saya pikir ini jemaat yang kayak saya. Saya bawa baik, saya akan topang dalam doa. Saya nggak simpan kakak ipar saya punya handphone, saya nggak simpan. Kakak ipar saya nggak simpan. Yang nggak simpan kakak saya sendiri. Ya kan? Saya begini, siapa yang saya pikir jemaat kan? Ya udah kami topang dalam doa. Tapi saya nggak tenang. Saya bolak-balik, saya buka WA-nya. Saya lihat WA-nya, namanya Evans. Tapi nggak ada di kontak handphone saya, nggak ada Evans. Google ya nama Evans kan gitu kan. Saya lihatin, ini kan abang saya, kakak ipar. Oh iya, kakak saya yang masuk rumah sakit mau dioperasi. Waduh, saya langsung telepon. Saya bilang takut sampai nangis. Saya lagi pelayanan di Bali, saya nangis, saya bilang. Dan bilang memang harus dioperasi karena ada pecah pembuluh darah. Mau pelayanan, hari Minggu pelayanan, dan udah saya turun dari mobil, dan udah pingsan, kakak saya udah pingsan, masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter katakan bahwa harus dioperasi karena sudah pecah pembuluh darah. Kakak saya ini nggak ada riwayat darah tinggi, nggak ada. Saya bilang sama abang saya, kakak nggak ada riwayat darah tinggi, kok bisa pecah pembuluh darah? Katanya harus dioperasi karena darahnya udah menyebar kemana-mana di otak, harus dioperasi. Singkat cerita, 30% katanya kemungkinan untuk hidup, 30% kemungkinan. Tapi kalau saya mau berdebat pada waktu itu saya mau berdebat, tapi saya bilang sudah serahkan sama Tuhan semuanya. 30% kemungkinan untuk hidup. Saya doa sambil nangis di Pulau Bali, saya doa sambil nangis. Saya ajak teman saya yang ibu 2 orang ini ajak berdoa sambil video call dengan anaknya kakak saya yang lagi itu kan baru. Saya video call, saya bilang doakan buat mama supaya mama mengalami kesembuhan. Mama mengalami kesembuhan ilahi. Hari Minggu ini tanggal 28 bulan Juli. Dan ada teman saya dapat Papa ya. Tuhan bilang kan Tuhan mau ambil kakak saya. Tapi saya simpan. Saya bilang saya. Teman saya bilang ketika kami mau berangkat pulang ke bandara, hari Minggu dia belum sampaikan sama saya. Tapi ketika kami pulang hari Selasa di bandara, di Gusti Ngurah Rai mau menuju balik ke Jakarta, dia sampaikan sampai kami ngobrol-ngobrol. Tuhan bilang katanya Tuhan mau ambil kakak saya. Saya nggak tahu. Saya langsung nangis. Saya bilang, Tuhan, kakak saya seorang pelayan, seorang pendeta. Anaknya masih 5, anaknya 2, dan anaknya SMA dan SMP, Tuhan. Sementara suaminya ini memang perlu didoakan. Kenapa kakak saya yang Tuhan mau ambil? Saya bilang jadi sama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, saya pulang dari Bali sampai Jakarta, saya bisa nangis terus ya Tuhan. Saya mau bukan baru pada waktu itu. Tiba-tiba anak kakak saya juga meninggal sakit. Hari Sabtu tanggal 3 Agustus itu nadinya mulai lemah. Nadi udah mulai lemah. Dan dokter bilang begini sama anaknya,
Masih ada keluarga nggak? Kata dokter. Suami ada, bapak ada. Terus anak-anak sudah kumpul semuanya. Ini masih ada satu orang yang ditunggu oleh kakak saya. Kata dokter, masih ada satu orang yang ditunggu oleh kakak saya. Anak sama begitu, Om Ferry, mungkin Om Ferry yang ditunggu. Hari Sabtu itu. Saya bilang, iya Om Ferry yang ditunggu deh. Saya bilang, Om Ferry yang ditunggu. Om Ferry akan berangkat. Hari Sabtu itu memang saya udah mau berangkat hari Sabtu itu. Mau menuju ke Tangerang. Om Ferry dari sana, saya langsung live streaming di Facebook. Saya live streaming, saya doakan dan banyak orang berdoakan untuk kakak saya supaya mengalami kesembuhan total. Kenapa saya percaya bahwa firman Allah berkata bahwa selagi masih ada nafas, selagi masih ada nafas, bahkan firman Tuhan katakan bahwa Lazarus 4 hari mati. Ini saudara, Lazarus 4 hari mati, Tuhan berkata Lazarus bangkit, Lazarus bangkit. Yairus sudah mati, anaknya Yairus sudah mati anaknya Yairus, tapi Tuhan bilang dia sementara tidur dia gak mati. Dan Tuhan berkata bahwa bangunlah anaknya Yairus langsung bangun. Jadi artinya tidak ada kata terlambat untuk kita doakan. Amin. Dan saya bilang, saya doakan karena saya menulis streaming Facebook, saya doakan dalam nama Yesus roh kematian sebelum waktunya Tuhan lepas dalam nama Yesus. Saya berkatakan, bahkan ada yang dapatkan penglihatan ketika saya doa seperti itu. Facebook ada dapatkan penglihatan. Yang WL waktu 2 minggu lalu di sini, boleh kan? Dapatkan penglihatan. Saya doa 1 jam kemudian, 1 jam 2 jam kemudian, ponakan saya, anaknya kakak saya, telepon sama saya, Om Ferry, sampai nangis. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, Mami sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang saudara, Mami sudah dipanggil Tuhan. Saya nangis. Dan saya berkata begini, kenapa Tuhan? Sudah, ini kita perlu pelajari rahasia. Iya. Ternyata ini manusia ini kita nggak bisa membuka rahasia ilahi dalam kehidupan kita. Ini namanya kedaulatan Tuhan. Kita melihat saya mau Tuhan sembuhkan kakak saya, sembuhkan dia. Saya percaya dia masih punya anak 2. Tuhan sembuhkan, Tuhan jawab, Tuhan lawat. Bahkan ketika saya pulang ke Kota Luwu kemarin, tanggal 3 meninggal, tanggal 4 masih di Pekanbaru, karena tanggal 5 harus diterbangkan dari Pekanbaru menuju ke Luwu. Terbangkan dari Pekanbaru menuju ke Luwu, dan hari Selasa tiba di Luwu. Saya cari tiket. Saudara, Selasa saya berangkat. Itu ternyata ini penerbangan ini, saya bilang ini penerbangan ini kalau orang nggak punya duit nggak bisa ikut pemakaman. Kenapa 3,7 tiket ke Luwu? Saya cari pulau pergi 7,4. Tapi ini kalau bukan bicara angka ya. Ini Indonesia perlu dilompat saja. Indonesia perlu dilompat Tuhan. Kenapa masalah seperti ini harus benar-benar Tuhan yang beracara? Ini kalau nggak beracara saya nggak boleh. 3,7 tiket pulau pergi 7,4. Saya Selasa saya berangkat. Saya belum lagi sama Tuhan. Ini belum berakhir saya bilang Tuhan. Kenapa? Karena saya ada firman Tuhan yang berkata Lazarus mati 4 hari. Dia meninggal hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Pas hari Selasa saya ketemu dengan kakak saya. Ternyata kami satu pesawat dari Jakarta menuju ke Luwu. Kami transit di Makassar. Di Makassar ada tante saya sudah tungguin saya di Makassar, dan kakak ipar saya yang suaminya anak saya sudah tungguin di Makassar. Ternyata dari Makassar menuju Luwu satu pesawat kan? Dari Makassar menuju Luwu satu pesawat yang anak-anaknya satu pesawat, dan ternyata kakak saya ada di bawah pesawat itu. Ya mungkin pesawat ini nggak tahu kalau ada bawa mayatnya ada di dalam pesawat ini. Sampai hari Selasa di sana, bukalah peti mati dibuka, kemudian ini dibuka. Saya belum lihat kakak saya. Orang sudah pada berkerumun, nangis berkerumun. Saya masih dilogin sama Tuhan. Kenapa? Saya kan orangnya kan, saya mau minta supaya Tuhan teguhkan saya. Sama seperti papi saya meninggal. Papi saya meninggal, saya dilogin Tuhan. Kalau papi saya meninggal mati masuk neraka, hari ini juga bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya juga saya melalui Bible. Karena papi saya pada waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saya minta peneguhan dari Tuhan. Kalau papi saya meninggal masuk neraka, hari ini juga bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan 3 kali dan tidak ada suara. Berarti saya yakin banget bahwa kita sudah ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu peneguhan yang Tuhan mau supaya saya minta peneguhan dari Tuhan. Kenapa? Karena saya hidup saya ini hanya bagi Tuhan. Amin. Saya minta peneguhan dari Tuhan. Dan kakak saya kemarin Selasa ketemu di Kota Luwu dan sudah diatur di duka. Ini saya masih pegang lagi kakak saya.
Saya masih beriman dengan Yairus, kan? Yairus anaknya udah mati. Lazarus bangkit 4 hari bangkit. Saya masih punya iman di situ loh. Artinya bahwa sakit belum finish, doakan sembuh. Mati juga belum finish, masih ada mujizat yang Tuhan siapkan. Kenapa? Lukas berkata begini, sembuhkan orang sakit, Tuhan bilang. Dan apa? Bangkitkan orang mati. Itu firman Tuhan. Ini bukan Ferry katakan, firman bangkitkan orang mati. Nah, ini saya mau melanggar saya ini. Saya bilang Tuhan masih ada. Kalau memang kematian kakak saya ini bukan daripada Tuhan, biarlah saya sentuh dia dan dia mengalami kebangkitan. Ini saya, gimana? Saya doakan, saya samperin dia, saya pegang tangan, saya bilang Yanti bangun, bangun dalam nama Yesus seperti Yairus bangun, nggak bangun. Jesus, dalam nama Yesus, bangun. Saya bisikin dengan dia, sampai saya nangis, saya bilang Tuhan. Itu sih malam hari ada saksian. Karena yang layani ada pendeta Ari Malaysia yang terlalu bangga. Sampaikan firman, kemudian saya saksian. Nah, kesaksian itu saya masih lagi berkatakan. Saya masih berkatakan lagi dalam kesaksian itu bahwa saya bilang begini, saudara, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Saya bilang masih ada satu titik di mana firman Tuhan berkata, Lazarus 4 hari mati bisa mati. Anak Yairus mati dan Tuhan matikan. Satu titik ini yang saya mau ambil dan saya mau nyatakan, saya bilang. Dan mimbar saya bilang begini, Yanti, kalau engkau mati bukan kematian daripada Tuhan, engkau bangkit sama seperti Lazarus dalam nama Yesus Tuhan. Gak bangkit Pak. Mungkin saya orang bilang begini, ini Pak Pendeta ini imannya sablak ya. Imannya gila ya. Tapi itu firman. Ini firman. Kenapa saya minta peneguhan daripada Tuhan supaya Tuhan nyatakan. Dan malam hari itu saya lihat bahwa ternyata kakak saya ini sudah siap dipanggil pulang ke surga. Amin. Amin. Sudah siap. Malamnya lagi saya masih sampai jam 2 malam saya di rumah duka. Dan saya dulu di samping dia. Saya bilang, bangun. Bahkan besok mau dikuburkan lagi, saya masih bilang, yang kita terakhir kali. Bangun dalam nama Yesus. Ini iman saya. Sudah menutup kopi. Saya nangis, saya bersyukur. Saya paling lama mungkin di situ. Saya bilang, yang tidak mau kau hari ini bukan kematian daripada Tuhan, ada campur tangan kuasa-kuasa yang lain dari dokter salah tangani apa segala macam. Bangkit dalam nama Yesus. Karena itu misalkan di muka bumi yang terakhir saya tidak akan ketemu Yerusalem yang baru. Tapi sebagai manusia, tubuh manusia, ini perpisahan kita terakhir. Saya masih muatan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bangunkan dia, Tuhan bangunkan. Ternyata saya pelajari, kakak kamu sudah siap dipanggil pulang ke surga. Amin. Sudah siap. 53 tahun. Ini saya bilang, ini masih terlalu muda. Tapi ini saya bilang, saya pelajari, ini rahasia iman. Kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Amin. Kita boleh ngomong berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan, Tuhan lewat, Tuhan lakukan. Tapi di satu titik, di mana titik ini yang kita tidak bisa mencampur adukan kedaulatan Tuhan, rahasia ilahi dengan iman kita. Ini saya dapat bahwa Tuhan itu punya karya. Nanti saya. Sampai hari ini saya masih ingat kakak saya. Kenapa kenangan itu masih ada? Saya di bandara 1 tahun yang lalu kita sama-sama ke Teluk Bangga. Bandara Makassar ini bukan di hotel kemarin. Saya masih bahkan sampai hari ini masih ada kenangan. Dan saya mikir bahwa ini mungkin karena kesalahan dokter. Saya masih mikir begitu. Saya bilang ini karena bodohnya suaminya. Saya masih mikir seperti itu. Kenapa harus operasi? Saya masih mikir seperti itu. Kenapa nggak doa dulu? Nggak karena saya udah operasi apa enggak? Saya bilang begitu. Saya masih mikir dan pikiran saya. Tapi saya percaya semuanya karena kedaulatan Tuhan. Makanya hari-hari ini saudara, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita buka sama-sama. 1, 2, 3 ayat mana? 2 Korintus 3. 2 Korintus 2. 2 Korintus 3. Ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16, 17, 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu apa? Diambil daripadanya. Sebab apa? Tuhan adalah roh. Nah, di mana ada roh Allah? Di mana ada roh Allah? Di situ ada kemerdekaan.
Firman Tuhan katakan begini, di mana ada roh Allah? Kalau kita ada roh Allah, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Amin. Kalau kita ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka apa saja yang menimpa hidup kita, mau sakit, penyakit, masalah-masalah, pergumulan hidup kita, tetap kita merdeka. Katakan merdeka. Samping kiri, samping kanan, merdeka. Karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau roh Tuhan dalam hidup kita, saya bilang begini, saudara, karena saya percaya Tuhan yang kita sebut Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Saya berapa kali pelajari firman Tuhan dan tidak ada orang yang bisa mempelajari firman dan sampai ke titik kebangkitan orang mati. Yang lain cuma kesembuhan nilai. Bahkan ada doakan orang sakit bukan sembuh tapi mati. Doakan mati. Ya apa-apa, itu rahasia ilahi. Tapi satu titik kita dimensi yang baru yang Tuhan bawa, supaya di saat kita masuk ke dimensi itu Tuhan buka rahasia yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Selubung kalau kita berbalik kepada Tuhan, Alkitab berkata begini, selubung itu apa? Diambil sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah ada kemerdekaan. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, terus maka selubung itu diambil daripada. Saudara, apabila kita berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripada. Nah, bicara mengenai selubung, saya tahu kita punya selubung apa? Saya tahu. Kita ini warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, ya kan? Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tapi kita mahal. Kalau karena kita bilang kayaknya Zubillah min Salih, saya bilang ini kenapa Jokowi yang bisa turun harga tiket seperti ini? Ternyata permainan bisnis. Hanya boleh batik yang masuk di sana. Yang lain ini sebenarnya. Sudah tahu kalau batik masuk di sana mahal. Nah, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia nih. Saya sudah melayani dari Sabang, Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote. Setiap warga negara Indonesia ini punya tradisi yang beda-beda. Amin. Lu mau kemana Pak? Mau merantau? Oke, papi kasih ya pegangan. Pegangan apa Pi? Ya udah, taruh aja, tempel aja di mana? Di koyok, di pusar. Taruh aja di mana? Dompet, ya kan? Dompet merah. Anda di Pulau Nias. Kita lagi pelayanan kekayaan di Pulau Nias nih. Coba lawatan Tuhan terjadi. Itu anak muda itu pakai ketiga merah, sabuk merah. Pas kamu gak semuanya, apa itu sabuk merah? Apa itu? Papa bilang ini buat jaga-jaga. Papa bilang buat jaga-jaga sabuk merah. Saudara, aku juga beli banyak. Maka di Papua, saya melayani di Papua. Ini saya bicara ujung-ujung ya. Di Papua, saya melayani di Papua. Ini rumah tangga yang hancur. Rumah tangga yang panas, sahabat kali pasti berantem, suami istri berantem, piring terbang kemana-mana, berantem pokoknya. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba guntur, iya kan? Nah, kamu itu kalau doa, tiba-tiba dia lagi pemerintah tolong layani kami, rumah tangga kami. Kenapa? Pokoknya rumah tangga kami, udah, saya datang ke rumah tangganya, saya datang ke ibadahnya, ibadah rumah tangga. Saya datang, bawakan firman, tiba-tiba dia bicara begini, rumah tangga ini, kenapa panas? Karena ada satu, itu kan piring-piring berjejer nih, piring-piring antik, coba dulu. Piring antik, banyak sekali piring antik. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu ambil yang paling bawah, kamu hancurkan itu piring antik itu. Saya tanya, Bu, buka tuh piring antik, dia buka. Ibu lihat Bu, piring antik ini. Ini piring antik, kapan punya Bu? Ini piring antik dari turun-temurun, bangun dia tahan. Dari nenek moyang saya, nenek moyang, ya kan, sampai kepada saya, turun-temurun. Jadi sambung menyambung, sampai kepada saya katanya. Dan harus, saya bilang begini, Ibu maaf ya, ini harus dihancurkan. Oh iya Pak Pendeta, iya. Ya udah Pak Pendeta, hancurkan aja. Saudara, ketika ibu itu bilang hancurkan aja, saya langsung hancurkan tuh piring. Wah, hancur, itu kayak bom meledak. Wah, dalam rumah itu. Ternyata piring itu sudah diisi dari nenek moyangnya, udah diisi nih, sampai kepada ibu ini. Nah ibu ini kalau anaknya nikah turun kepada anaknya, anaknya nikah lagi turun kepada anaknya, sama menyambung. Ini ikatan. Ini firman Tuhan yang begini, ikatan turun temurun. Kalau nggak diputuskan, ikatan ini masih ada. Wah,
Ini selubung anak Tuhan rumah tangga. Oh, haleluya, haleluya, anak Tuhan. Tapi nggak tahu ada ikatan ini. Saya pernah doakan orang dikasih patung salib loh. Salib dari Papua, pemerintah salib dari Papua. Oh iya, tapi sudah diisi salibnya, patung Yesus sudah diisi. Sudah diisi. Oh, sudah diisi. Iya, sudah diisi. Ya udah sini, kita tahirkan, kuduskan. Saya tahirkan kan nggak semuanya barang harus dihancurkan, benar betul? Benar, ya kan? Nggak semuanya barang harus dihancurkan. Ada yang hanya dikuduskan, tahirkan, sucikan. Ada yang hancurkan. Kalau gambar Nyi Kidul nih, ya kan? Terus sudah pokoknya tahirkan aja, kuduskan aja. Nyi Kidul nggak perlu jadi boneka, gambarnya kalau ada Nyi Kidul, ya kan? Tetap aja, makanya dihancurkan. Kan itu dihancurkan. Nah, saya bilang dihancurkan. Kok itu rumah tangga benar-benar dipulihkan Tuhan. Damai, sukacita. Patung salib tadi saya taruh di depan rumah sampai hancur sendiri loh, nggak masuk ke rumah saya. Hancur sendiri patung salib. Sudah tahu? Itu patung salib loh, tapi diisi. Ini saya bilang, selubung. Tuhan bilang begini, kalau engkau berbalik kepadaku, selubung yang kamu tahu, kamu nggak ngerti, tidak banget, cabut, lepas. Supaya apa? Kamu merdeka. Amin. Kamu merdeka. Jadi selubung itu harus diangkat, dicabut, supaya kita merdeka. Kenapa pada orang Kristen yang merdeka? Karena masih ada selubung. Selubung itu tertanam dalam hidup kita. Jadi nggak mengalami kemerdekaan. Amin. Ada seorang yang didoakan tidak mati-mati. Oh Pak, kita punya keluarga sudah umur 90 tahun lebih. Opa bilang begini, Fer, Opa nanti mau ditoki baru mati. Udah baru mati. Opa, mungkin Opa pada waktu itu Tuhan sopan kita, tapi Opa lupa, iya Opa muda. Jadi orang yang muda ini kalau Tuhan Opa pulang ya, pulang. Enggak artinya pulang. Jadi setelah Opa muda kan dengan pulang ya, kadang-kadang ya kan, kenapa? Karena muda kan. Padahal sudah mau waktunya sultan yang lalu sepanjang Tuhan, tapi karena muda kadang-kadang ya udah umur panjang lagi ya. Nah Opa bilang gitu, Opa ini nanti mau ditoki baru mati. Saya bilang enggak Opa ya kan, waktu Tuhan pasti indah. Kita doakan kelepasan Opa. Doakan kelepasan Opa. Nggak lama lagi Tuhan panggil dia. Kenapa? Ternyata masih ada selubung. Orang-orang yang masih ada selubung nggak merdeka. Amin. Saudara mau merdeka? Lepaskan selubung itu. Saya nggak tahu bicara apa selubungnya. I don't know ya, bahasa Inggris itu I don't know. Saya nggak tahu. Tapi bicara pada selubung cuma saudara dengan Tuhan yang tahu. Amin. Bahkan saudara nggak ngerti selubung itu dalam hidup saudara menempel. Karena kalian nggak ngerti. Tapi dalam hadirat Tuhan, Tuhan lepaskan selubung ini Tuhan. Lepaskan. Tuhan bilang, engkau aku buat merdeka. Amin. Indonesia merdeka, kita juga harus merdeka. Lepaskan selubung dalam hidup kita. Sehingga di saat kita dipanggil oleh Tuhan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Yerusalem, kota mulia, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak apa? Dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ketika selalu kemuliaan dalam hidup kita, maka kita akan memancarkan kemuliaan. Amin. Coba lihat sebelah kiri sebelah kanan, adakah mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan? Haleluya. Saya percaya siang hari ini Tuhan mau berbicara kepada masing-masing pribadi kita, supaya apa saja yang masih ada dalam hidup kita, semuanya Tuhan angkat, Tuhan bereskan. Ya, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tundukkan doa, kita berdoa dan kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, Yesus Tuhan. Aku mau jadi roti kudus. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kuat, diberkati, umur panjang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sehat, kuat, diberkati, umur panjang terjadi buat kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan sudah melihara engkau. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tuhan sudah menyatakan begini sama hidup. Bahkan engkau sudah mengalami terobosan demi terobosan. Tuhan baik, Tuhan baik.
janjimu seperti pada pagi hari. Saudara, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita.